warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Nama Maulana Ahmad Hamizan, asal SMP IT Tahfiz Al-Fatih. Apa hukum berkurban di sekolah? Kurban itu boleh di mana-mana, yang penting cukup rukun, syarat, wajib, sunat, dan ditinggalkan yang membatalkannya. Mau di sekolah, mau di kantor, mau di masjid, mau di rumah. Di Maroko orang berkurban setiap rumah satu kambing, setiap rumah satu kambing. Karena setiap tahun kurban kami adakan di sekolah. Berkurban di sekolah bagus, tapi mengumpulkan duit 20.000, 50.000 per murid. Muridnya 20 orang, lalu berkurban satu ekor kambing 20 orang. Ini tak ada dalam syariat Islam. Satu kambing 1 orang, satu sapi 7 orang, satu onta 7 orang, satu kelas iuran 1 kambing. Pakai aturan mana? Main bola aja ada aturan yang disusun oleh statuta, yang disusun oleh FIFA. Jadi kalau anak-anak satu kelas 20 orang iuran 50.000 membeli seekor kambing, maka dipotong kambing itu atas nama 1 orang. Nama siapa? Wali kelas. Anak-anak itu dianggap bersedekah, tapi kambing itu dipotong untuk 1 orang. Begitu. Tapi ada Pak Ustadz mengatakan bahwa 1 ekor kambing untuk 1 rumah. 1 ekor kambing dipotong kepala rumah tangga atas nama dia. Allahumma hadza, ya Allah, bismillah, wallahu akbar. Kupotong, saya potong seekor kambing untuk saya. Lalu kemudian istri dan anak saya mendapatkan pahala, satu keluarga. Itu kurban yang paling level paling bawah. Itu namanya kurban minimalis. Kurban yang agak tinggi 1 kambing 1 orang. Kurban yang lebih tinggi 1 onta 7 orang. Karena banyak dagingnya. Apalagi kalau sapi limosin 1 ton 7 orang. Bagus. Kurban yang paling tinggi, yang belum pernah dilakukan orang di Pekanbaru ini, Nabi menyembelih 63 ekor onta sendirian. Dilanjutkan Sayyidina Ali 37 ekor sendirian, tapi atas nama Rasulullah. Nabi sendiri 100 ekor onta sendirian. Jadi siapa yang mengatakan mari kita ikuti sunnah Nabi, buatlah itu. 100 ekor sapi sendirian. Kalau kau kaya bukan karena rumahmu besar, bukan karena mobilmu mahal, tapi karena kurbanmu banyak. Pertanyaan Ananda berkualitas, menunjukkan dia sekolah di sekolah Islam. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz diberikan kesehatan dan dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, di desa saya mayoritas masyarakat beternak ikan tapah. Jadi makanan pokok ikan tapah itu bangkai ayam atau ayam mati. Kita pun makan ayam mati, takkan ayam hidup dikunyah. Permasalahannya Ustaz, bolehkah memperjualbelikan bangkai ayam tersebut? Apa pula hukumnya menjual cacing di tepi jalan Sudirman untuk orang memancing? Jadi kalau ada orang menjual tai ayam, menjual cacing, yang dibeli itu bukan najisnya, tapi jasa dia mencangkol, menggali tanah. Karena kalau cacing itu dibeli haram,
Tapi jangan kiaskan ke ini ke babi. Nanti orang jual babi, babi ini haram. Bukan babinya, jasa beternaknya. Ini tak sama. Lain antara babi sama anjing sama cacing tadi. Ayam itu mati, lalu kemudian ayam mati itu dijualnya. Kalau dia mau bersih sebersih-bersihnya, tak dia jual, karena ada mengandung unsur ragu-ragu, samar-samar, abu-abu kalau dia mau bersih. Tapi andai dia jual, sama macam orang menjual pupuk kandang, menjual tai ayam, menjual tai sapi, menjual cacing. Intinya kalau kau mau, lakukan, tak masalah. Tapi kalau mau menjaga diri, tak mau, campakkan bangkai ayam itu ke tong sampah, digali tanah, buang. Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang hasil jual beli anjing. Samanil kalbi, jual anjing herder, anjing kampung. Wa mahril bari, hasil prostitusi, PSK. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Saya bisa mengajak dialog dengan roh, itu dukun. Berapa biayanya Pak Dukun? 1 jam 1 juta, macam warnet pula. Maka 3 ini dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saya tahu tapah itu makan bangkai. Jadi apalah hukum kita makan ikan tapah itu Pak Ustaz? Ayam kampung pun makan cacing. Ayam kampung makan cacing, makan kotoran. Yang tak boleh itu adalah jalal, kambing yang dari kecil sampai besar tidak makan lain kecuali makan kotoran. Ada model kambing itu, lain selera kambing ini. Tak mau makan rumput, tak mau makan lain, makan kotoran aja seumur hidupnya. Haram hukum makan lagi, karena najis, karena dagingnya itu kotor, berefek kepada kesehatan. Tapi kalau dia ganti-ganti, kadang makan macam ayam, kadang makan cacing, kadang makan beras, makan padi, kadang makan nasi, kadang makan lontong sayur, tak habis dibuang orang, dimakannya, bukan dibelikan khusus untuk dia. Hebat betul lah yang awak kadang tak dapat. Mohon izin bertanya Ustaz, orang tua saya beberapa tahun yang lalu sering bertengkar. Saat mereka bertengkar dalam keadaan emosi, bapak saya mengucapkan kalimat, jika tanah itu terjual, maka saya akan keluar dari rumah. Saat ini alhamdulillah hubungan orang tua saya baik saja, dan mereka ingin menjual tanah tersebut untuk biaya umroh. Jika tanah tersebut laku terjual, bagaimana pandangan Ustadz tentang kalimat yang diucapkan bapak tadi? Kalau tanah itu terjual, maka saya akan keluar. Keluarlah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Kalau dia sekedar tidak serius, maka tidak diambil sebagai sumpah. Tapi kalau dia serius, wallahi tallahi billahi, kalau laku nanti keluar aku, maka menebus sumpah itu namanya kafarat sumpah. Fakafaratuhu, cara menebus sumpah itu it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau belikan 10 pakaian fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak hamba sahaya. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Jadi bapak tebus kafarat sumpah bapak, puasa 3 hari. Makanya ibu jangan percaya kalau laki-laki bersumpah. Demi Tuhan Adinda, nanti abang puasa 3 hari selesai. Abang pikir aku tak tahu, aku udah ngaji. Bagaimana kalau kita menyantuni anak yatim yang bukan muslim?
Sedangkan anak yatim itu tetangga kerabat kita. Apakah kita berdosa? Datanglah seorang sahabat Nabi namanya Asma. Alifnya panjang, Asma. Kalau pendek Asma, sesak napas. Asma ini Islam, emak dia tak Islam. Ummi qadimat, emak aku datang dari Makkah ke Madinah menjumpai Asma. Wa hiya raghibatun, dia rindu betul ingin jumpa dengan aku ya Rasulullah. Apa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku ini? Dia tak Islam. Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Tak ada Nabi mengatakan, emak kau tak Islam, ambil pisau dapur, pancung kepalanya. Sambung silaturahim. Apa utiha, boleh ku kasih dia makan, minum, cendera mata? Kata Nabi, iktiha, berikanlah dia. Inilah dalil boleh bersedekah kepada orang tak Islam. Daging kurban boleh dibagi kepada orang tak Islam. Ada orang tak Islam di samping ini, bagi. Oh, enggak enak lah Pak Ustaz. Yang Islam ke masjid 5 kali sekilo, dia tak pernah ke masjid. Kasih dia 2 orang. Tapi dia katakan tak dikasih, kecuali yang wajib. Zakat tak boleh, kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu mana? Kurban nazar. Aku bernazar, kok lulus anakku nih PNS, aku berkurban. Kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban. Kurban nazar itu tak boleh, karena wajib dikasihkan untuk fakir miskin yang muslim. Zakat tak boleh untuk non muslim. Tapi sedekah boleh. Tadi yang ditanyakannya, bolehkah menyantuni? Apakah santunannya wajib atau sunnah? Tapi yang dikasih ini santunan pribadi, bukan santunan orang lain, karena niat orang kan tidak untuk itu. Mana pula kita tahu niat masyarakat ini semua untuk non muslim? Santunan pribadi. Ada tetangganya non muslim, boleh jadi terbuka pintu hidayah karena itu, karena sedekah, karena hubungan baik. Sebelumnya saya mohon doanya, Ustadz, ibu saya sedang sakit stroke sudah 5 tahun, tak bisa ngapa-ngapain. Nanti di akhir majelis kita berdoa sama-sama kepada Allah SWT. Bagaimana sholat ibu saya itu Pak Ustadz? Bagi yang tak bisa duduk, rukuk, sujud, maka dia tetap berdiri di awal. Di awal tetap berdiri. Usolli fardal isya 4 raka'atin. Adaan sendirian di kamar karena tak bisa ke masjid. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat. Pas rukuknya baru duduk di kursi. Bukan dari awal itu duduk di kursi. Kalau sanggup berdiri, Allahu Akbar. Tak sanggup, baru dia duduk. Di awal tetap berdiri. Kalau sanggup berdiri, tak sanggup berdiri dari awal, duduk dari awal. Rukuknya agak rendah sedikit, sujudnya agak ke bawah sedikit. Katanya kening mesti ditempelkan ke spring bed Pak Ustaz. Tak ada. Ada orang menyebut itu tadi. Kalau dia tak bisa duduk, dibaringkan. Mana arah kiblat? Sana. Kakinya ke sini, kepalanya ke sini, maka miring dia menghadap kiblat. Miring kan dapat tidur. Kalau badannya tak bisa miring, telentang saja. Solat isyarat, matanya Allah, Allah. Tak bisa wudhu, ditayamumkan. Dia pakai pampers Pak Ustadz, boleh jamak tapi tidak kosor, karena kosor syaratnya mesti musafir 89 km. Darurat tingkat tinggi, pampers mesti diganti, maka 3 kali ganti. Sholat subuh 1 pampers, sholat zuhur jamak takdim, asar tarik ke zuhur, zuhur 4, asar 4. Sholat maghrib dengan isya tarik ke isya, jamak takhir, maghribnya tarik ke isya. Isya 4 rakaat, maghrib 3. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tak bisa duduk, tayamum. Tak bisa duduk, berbaring, miring, telentang. Siapapun bisa mengalami ini. Kadang-kadang hilang ingatan.
maka waktu ingat itu saja sholat. Waktu hilang ingatan tak wajib sholat, karena yang wajib sholat adalah baligh berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat dia, tayamum kan sholat. Pas dia hilang ingatan tak wajib sholat. Siapapun bisa mengalami. Jagalah orang tuamu ini, saudaraku, karena kalau kau jaga, surga tempat engkau insyaallah. Ada yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Tak berjumpa dia dengan Nabi Muhammad SAW karena sibuk menjaga emaknya. Apa kata Nabi? Nanti kalau dia datang ke kota Makkah Madinah, minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, kami yang perang dengan engkau, kami yang hidup dengan engkau, kami yang beriwayatkan hadis engkau, kenapa pula dia doanya lebih makbul daripada kami? Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Tak datang menjumpai Nabi karena menjaga emaknya. Makbul doa. Jaga emakmu, muliakan orang tuamu, maka rezekimu akan dimuliakan Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan kata saya, dapat saya di grup WhatsApp. Saya menjaga emak saya 11 tahun. Balik ke Pekanbaru 2008, meninggal 2019. 11 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan berat sama orang tua, berarti dia dulu turun langsung dari planet Mars. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun kau disusukannya. Seandainya pikiran dia macam pikiranmu saat ini, berat, dicekikkannya udah lama kau mati. Dari M. Hafiz Kaharudin, dari SMPIT Tahfiz Al-Fatih. Alhamdulillah saya sudah di Al-Fatih 5 bulan. Kami betah dan senang menghafal Quran, mendapatkan kajian dari ustadz-ustadz terbaik, dan rutin sholat malam di asrama. Ya Allah, di saat anak lain sibuk main gadget, di saat anak lain sibuk main handphone, di saat anak lain berjoget-joget TikTok macam ulat pinang, ada anak Pekanbaru yang menikmati sholat malam membaca Quran. Inilah yang akan menenangkan Pekanbaru ini 20 tahun akan datang. Tapi setiap bertemu dengan orang tua saya selalu menangis melepas saya. Bagaimana kiatnya Pak Ustadz agar kuat menahan rindu selama kami di asrama? Inilah namanya kenakalan orang tua. Anak ini bagus sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melepas anak di pesantren, jangan kalian menangis. Tepuk bahunya. Tinggal kau di sini, nak. Aku sayang dengan engkau. Aku tak ingin kau rusak karena narkoba, karena pacaran, LGBT, karena gadget, karena handphone, karena parabola. Karena sayangku lah kau letakkan. Jangan menangis, supaya kuat mental. Nanti setelah keluar dari asrama, keluar dari pintu, udah sampai pasar pagi Arengka, dekat-dekat tukang sayur, nangislah situ. Dekat-dekat jual pisang tuh, nangis. Jangan menangis di depan anak. Kuatkan. Nah, sebetulnya dia ini tidak bertanya, curhat, maksud dia tolong nasihati mak ayahku Pak Ustaz, itu. Dah. Begini Pak Ustaz, jika kita meminjamkan uang kepada orang, tapi ternyata uang yang kita pinjamkan dipakainya untuk hal yang buruk, contohnya berjudi dan minuman keras, tapi kita mengetahuinya setelah kita meminjamkannya, bagaimana Pak Ustaz? Apakah kita berdosa? Itulah pentingnya kita kenal orang. Menjual anggur hukumnya halal, jual buah anggur hukumnya halal. Tapi kalau menjual anggur ke pabrik yang akan membuat minuman keras, haram. Kenapa? Karena kita tahu secara pasti bahwa anggur kita itu akan dirubah menjadi khamar. Kawan nih baik, pakai peci, kemana-mana buat tasbih, minjam duit, kita kasih. Rupanya setelah duit dapat, sakau dia. Mana mungkin kita selidiki dia? La yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tak membebani sesuai kemampuan kita. Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku kalau dia terlupa dan tersalah. Itulah pentingnya kita kenali orang baik-baik, supaya jangan sampai kebaikan kita disalahgunakan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, usia saya masih 19 tahun. Dekat-dekat menjadi saya. Saya ingin sekali melihat ayah saya sholat 5 waktu di masjid. Baik-baik anak sini. Anak daerah masjid ini baik-baik. Dari pertanyaan, orang tuanya yang kacau balau. Ya Allah, berapa banyak orang tua mengadukan ke saya, anak saya asik main game online, gadget, judi, tak sembahyang. Anak 19 tahun sembahyang, ayah pula tak sembahyang. Ilaha illallah. Nanti kita doakan mudah-mudahan dibina Allah. Tak juga sembahyang, dibinasakanlah. Selain mendoakan ayah saya, apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya takut untuk mengajak ayah saya. Tengok beradabnya dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau ayahmu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma. Tak boleh kau ikuti dia. Tapi untuk melawan jangan. Ujung ayat itu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kau bergaul, berbakti dengan baik. Belikan dia peci, belikan dia sarung. Ingat-ingatkan dia, ya sembahyang ya, usah kau rusuh-rusuhku. Kau pun dari aku gitu. Jangan malah, diam aja. Doakan dia, sujud. Doa silahul mu'min. Kirimkan aja video Ustaz Somad. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Tonton nanti. Aku dia katanya. Kenapa Ustaz ini tahu? Kau mengajukan dia tuh? Tidak ya, tahu aja Ustaz. Mudah bagi Allah membolak-balikkan hati. Nasib engkau anakku sama macam nasib Nabi Ibrahim. Nama ayahnya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Kenapalah kau menyembah patung berhala wahai ayah? Apa kata Azar? Illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi sana jauh-jauh, tinggalkan aku. Apakah Nabi Ibrahim melawan? Tidak. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni engkau. Innahu kana bi hafiyya, Allah mengabulkan segala dosa-dosa, doa-doaku. Jangan lawan. Ada orang diuji dengan lingkungannya, ada orang diuji dengan hartanya. Engkau kebetulan nasibmu diuji dengan ayahnya. Kalau dapat hidayah dia dari mulut engkau, ayah dia Allah bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulut engkau, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada punya onta yang merah. Onta yang merah zaman Nabi kendaraan paling mahal. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapapun bisa mengalami seperti ini. Kertas terakhir. Mengapa ulama-ulama menjadi sasaran orang zalim? Ada ulama yang dianiaya zaman presiden yang zalim di Mesir. Penjaranya di dekat Qal'ah, benteng Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Ali Bashar. Dikurung anjing herder, tak dikasih makan berhari-hari, lapar. Lalu ulama ini dicambuk sampai berdarah-darah, melekat darah di kulitnya. Habis itu dilepaskan anjing lapar tadi. Diharapkan mereka supaya anjing ini menerkam, mencabik-cabik. Lepaskan anjing. Begitu anjing itu mendekat, dijilatnya darah itu sampai bersih.
Yang bercerita ini security yang menjaga penjara itu. Disinilah dulu seorang ulama pernah dipenjara, dicambuk sampai berdarah, dimasukkan anjing lapar, anjing itu menjilat. Anjing pun tahu membedakan mana ulama, mana orang jahat. Yang punya anjing yang tak tahu. Makanya kadang zaman sekarang ini lebih bagus kita berkawan sama anjing daripada sama orang. Lagi yang dimuliakan Allah SWT. Zaman berganti, musim berubah, isi dunia ini itu saja. Isi dunia ini cuma 5. Penguasa yang zalim, Fir'aun. Orang kaya yang sombong, Qarun. Orang cerdas tapi kecerdasannya untuk mendukung penguasa yang zalim, Haman. Ulama yang jahat, Bal'am. Anak muda yang memperjuangkan kebenaran tapi selalu dikejar-kejar, Musa. Kapanpun zaman berganti, isi dunia ini 5, tak kurang, tak lebih. Penguasa yang zalim, Fir'aun. Orang kaya yang sombong, Qarun. Orang cerdas tapi kecerdasannya untuk menjilat kekuasaan, Haman. Haman disandingkan dengan Fir'aun dalam Al-Quran. Inna Fir'auna wa Haman, sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan bala tentaranya, kanu khati'in, mereka salah. Ulama yang jahat, Bal'am, ulama Bani Israel. Ada sesosok pemuda yang memperjuangkan kebenaran, selalu dikejar-kejar sampai menyeberang Laut Merah, Musa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi Musa. Siapa nama anak bapak? Musa. 2. Mana yang didahulukan? Sedekah atau membayar hutang? Membayar hutang itu hukumnya wajib. Bersedekah itu hukumnya sunnah. Gara-gara itulah banyak orang tak bersedekah. Asal lewat kotak, kau tak bayar, mobilku kredit. Asal lewat kotak, kau tak sedekah, rumahku kredit. Di rumah itu semua kredit, panci kredit. Satu-satunya yang lunas, bini yang lunas. Itu pun karena dipaksa Pak Kuah. Kalau tidak, bini itu pun kredit juga. Kalau kau punya hutang rumah, hutang mobil, hutang motor, hutang kulkas, hutang panci, wajib dibayar setelah jatuh tempo. 1 Januari 2022 wajib kau bayar. Tapi sekarang kau tetap boleh bersedekah. Sedekah hukumnya sunat. Hutang yang jatuh tempo wajib dibayar. Zakat wajib. Sedekah sunat. 3. Mengapa vaksin langsung diberikan kepada manusia kok tak dicoba dulu kepada binatang? Mana aku tahu? Tanyalah sama tukang jual vaksin. Jadi akan datang ustadz itu mesti kolaborasi dengan dokter. Dulu Unri pernah mengundang saya sama dokter spesialis otak pernah di Unri. Kemudian sama spesialis tulang pernah. Jadi perlu. Jadi ketika ini ustadz dengan dokter pas pertanyaan macam ini bidang dia. Karena kalau saya menjawab ini, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan doa kita yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya sholat, yang sakit-sakit disehatkan, yang belum jumpa jodoh dijumpakan jodoh yang soleh. Wah, banyak yang belum punya anak dikasih anak soleh. Yang mengaminkan jodoh anak SMP pula. Online aja dulu. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Engkau yang agung. Rabbil arsyil azim, pemilik arsy yang agung. Ishfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit. Azhibil ba'sa, hilangkanlah dukanya, hilangkanlah penyakitnya zahir dan batin ya Allah. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajasadahum, sehatkan badannya supaya dapat beribadah menyembah Engkau. Jadikan hatinya selalu berzikir. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu mengingat Engkau. Wa syukrika, selalu bersyukur pada Engkau. Wa husna ibadatik, selalu beribadah kepada Engkau. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma hadi qaumana, berikan hidayah kepada keluarga kami yang belum mau sholat. Berikan hidayah kepada keluarga kami yang belum mau ke masjid, tetangga, jiran, tetangga kami. Bukakan pintu hati mereka ya Allah. Rabbana hablana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami sejuk dipandang mata, menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma mansur man nasardi, orang-orang yang menolong agamamu, mereka sedang teraniaya, tolong mereka ya Allah. Allahumma mansur man nasardi wahzulil kafarata wal musyrikin, orang-orang yang menghinakan syariatmu, berikan mereka hidayah ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wa liman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat datang karena uzur, karena sakit, karena halangan dan lain sebagainya. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, matikan kami dalam iman dan Islam, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama menyampaikan tausiah, menjawab pertanyaan, banyak cakap saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tak layak, tak sesuai dengan adat istiadat kita, saya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, pulang dengan tenang, bawa sampah-sampah, jangan biarkan kotor, rapikan masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.